Halo dan salam bagi para penonton yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 1, basis data TIK 1082, kelas C, akan menjelaskan tentang tugas akhir kami mengenai analisis proses bisnis, perancangan, dan implementasi basis data. Kelompok kami terdiri dari saya, Reza Kasakian, NIM 2002 11 06065, Angelina Chandra, NIM 2002 11 06026, Jonathan Keles, NIM 2002 11 06089, Fabriano Ngelo, 2002 11 06112, Khairi Rawis, 2002 11 06093. Tugas ini terbagi dalam 3 bagian, dan berikut adalah tugas pertama. Yang pertama, analisis kebutuhan dan proses bisnis perusahaan. Kelompok kami mengambil perusahaan Miniso. Miniso merupakan perusahaan swasta toko aksesoris yang menjual produk bergaya hidup Jepang. Perusahaan Miniso yang kami ambil letaknya di Mega Mall Manado. Miniso beruang lingkup perusahaan yang bersifat retail. Retail yang dikelola oleh PT Miniso Lifestyle Trading Indonesia merupakan retail yang menjual barang-barang unik keperluan masyarakat urban sehari-hari, mulai dari aksesori fashion, alat kebutuhan rumah tangga, hingga produk elektronik. Berikut standar operasional prosedur pada perusahaan Miniso. 1. Produk dibawa oleh pendistributor. 2. Karyawan mengambil produk, mengelolakannya, dan mendisplay produk. 3. Karyawan di sini bertanggung jawab dalam segala yang ada, termasuk pramuniaga dan customer service di dalam toko, dan memiliki shift untuk bergantian. 4. Pelanggan memilih produk yang disukai atau yang ingin dibeli. 5. Terjadinya transaksi pembayaran antara pelanggan dan karyawan. 6. Pembayaran produk bisa melalui cash atau kredit. 7. Setelah terjadi interaksi pembayaran antara pelanggan dan karyawan, maka barang sudah bisa dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya, identifikasi entitas. Pertama, karyawan merupakan pelaku yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mendisplay produk, melayani pelanggan, dan juga dalam transaksi pembelian produk. Berisikan kode identitas pekerja atau disebut ID karyawan, nama karyawan, posisi yang dipegang, shift kerja atau jam kerjanya karyawan, dan data komunikasi seperti nomor telepon dan email. Kedua, produk merupakan barang-barang yang berada dan yang akan dijual di dalam toko, dibawa oleh distributor dan dikelola oleh karyawan. Terdiri dari beragam jenis dengan merek-merek yang berbeda. Produk yang dipilih pelanggan untuk dibeli harus melakukan transaksi dengan karyawan. 3. Pelanggan merupakan orang yang membeli serta melakukan transaksi pembayaran pada produk yang dibeli. Data ini berisikan ID struk dan ID pelanggan yang tertera di dalam struk. 4. Transaksi. Cara pembayaran pelanggan untuk melakukan transaksi dengan karyawan antara uang dan produk yang akan dibeli. Mempunyai 2 metode, yaitu cash dan kredit. Kelima, distributor. Sumber datangnya produk atau barang-barang jualan. Setiap pengiriman produk dilakukan seminggu sekali.
Setiap produk kiriman memiliki ID yang berbeda untuk setiap merek. Bagian yang kedua, yaitu perancangan basis data. Diagram IR. Pada diagram IR, terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama karyawan, yang memiliki 6 atribut, yaitu ID karyawan, nama, posisi, shift kerja, nomor telepon, dan email. Yang kedua produk, yang memiliki 4 atribut, yaitu ID produk, jenis produk, merek, dan total. Yang ketiga pelanggan, yang memiliki 2 atribut, yaitu nomor struk dan ID pelanggan. Yang keempat, distributor yang memiliki 2 atribut, yaitu ID distributor dan merek. Yang kelima, transaksi yang memiliki 2 atribut, yaitu nomor struk dan payment. Terlihat di sini bahwa entitas karyawan mengelola produk yang relasinya many to many, dan pelanggan memilih produk yang berelasi one to many. Distributor membawa produk, atau dapat dikatakan produk dibawa oleh distributor yang berelasi one to many, dan karyawan melayani transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang memilih produk yang akan dibeli sehingga terjadi transaksi. Selanjutnya di sini terdapat tabel entitas dan atribut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 5 entitas, yaitu entitas karyawan, yang memiliki atribut ID karyawan, nama, posisi, shift kerja, nomor telepon, dan email. Entitas produk yang memiliki atribut ID produk, jenis produk, merek, dan total. Entitas pelanggan yang memiliki atribut nomor struk dan ID pelanggan. Entitas transaksi yang memiliki atribut nomor struk dan payment. Serta entitas distributor yang memiliki atribut ID distributor dan merek. Selanjutnya yaitu model relasional skema logikal. Di sini terlihat bahwa karyawan berelasi many to many ke produk, kemudian distributor dan produk berelasi one to many, pelanggan dan produk berelasi one to many, pelanggan dan transaksi juga berelasi one to many, serta produk dan transaksi berelasi one to one. Model relasional skema relasional. Seperti yang dijelaskan tadi, lihat di sini relasionalnya, di mana relasinya menghasilkan foreign key. Produk mendapatkan foreign key dari pelanggan dan distributor. Transaksi mendapatkan foreign key dari produk dan karyawan dan pelanggan. Hubungan many to many dari tabel karyawan dan produk menghasilkan tabel relasi mengelola. Berikut bagian ketiga, implementasi basis data. Pada bagian ini terlihat pada pertama tabel karyawan, yang dimana entitasnya ID karyawan, nama, posisi, shift kerja, nomor telepon, dan email memiliki tipe data. Yang pertama pada ID karyawan, int dengan jumlah 11, nama, varchar, posisi, varchar, jumlah 20, shift kerja dengan tipe data time atau waktu, nomor telepon dengan big int 20, email dengan varchar 50. Lihat di sini untuk ID karyawan, nama, posisi, shift kerja, dan nomor telepon bisa dibilang merupakan mandatory atau not null. Dan untuk primary key-nya adalah ID karyawan. Berikut tabel pelanggan di mana memiliki data ID pelanggan dan nomor struk. Memiliki tipe data pada ID pelanggan integer jumlah 11 dan nomor struk varchar 10. Kedua tipe data ini memiliki sifat mandatory atau not null dengan primary key-nya pada ID pelanggan. Yang ketiga, tabel distributor. Memiliki kolom ID distributor, merek, dan jumlah. ID distributor memiliki tipe data int berjumlah 11, merek memiliki tipe data varchar berjumlah 20, dan jumlah stitch atau jumlah per digit memiliki int 11. Ketiga data ini bersifat mandatory atau not null dengan primary key pada ID distributor. Keempat, tabel produk. Bertipe ID produk,
jenis, merek, dan ID distributor. Bertipe data pada ID produk int11, jenis varchar 20, merek varchar 20, ID distributor integer 11. Dengan sifat pada ID distributor, jenis, dan merek bersifat mandatory atau not null, dengan sifat primary key pada ID produk, dengan ID distributor sebagai hasil multi. Yang kelima, tabel transaksi. Nomor struk bertipe data varchar 10. Payment, tipe data varchar 10. ID karyawan, tipe data int11. ID produk, tipe data int11. Dan ID pelanggan bertipe data int11. Dengan sifat kelima entitas adalah not null, dengan primary key pada nomor struk, dengan multifungsi pada ID karyawan, ID produk, dan ID pelanggan. Berikut pada dokumentasi dan deskripsi perancangan database. Yang pertama, membuat database dan menggunakannya. Di sini terlihat kami menggunakan create database Miniso dengan use Miniso untuk menggunakannya. Yang kedua, membuat tabel karyawan. Terlihat di sini, ini adalah tahap-tahap pembuatan tabel karyawan dengan entitasnya dan jenis tipe datanya dengan mesin engine InnoDB. Ketiga, membuat tabel pelanggan. Lihat, ini merupakan data tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan dan nomor struk, dengan mesin engine InnoDB. Keempat, tabel distributor. Lihat di sini, ini adalah strukturnya dengan bermesin engine InnoDB. Nomor 5, tabel produk. Dibuat dengan memiliki 4 entitas. Terlihat di sini, primary key-nya adalah ID produk dengan foreign key ID distributor. Memiliki mesin engine InnoDB. 6. Membuat tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini terlihat memiliki foreign key pada ID karyawan, ID produk, dan ID pelanggan dengan sifat on delete cascade atau bisa dibilang sifat relasi cascade dengan mesin engine InnoDB. 7. Mendeskripsikan tipe data dan kolom tabel karyawan. Di sini yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini adalah bentuk tabel atau bentuk tipe data deskripsi dari karyawan. Ini adalah bentuk deskripsi dari tabel pelanggan. Berikut ketiga adalah deskripsi dari tabel distributor. Yang ke-10, deskripsi tabel produk. Ke-11, deskripsi tabel transaksi. Nomor 12, memasukkan data sampel pada tabel karyawan beserta hasilnya. Terlihat di sini, kami tim kerja memasukkan data. Terdapat karyawan yang bernama Alexandrita, Beatrix, Chandra, Dimas, Erika, dan Freddy. Nah, di sini jam kerja atau shift kerjanya terdapat dua bagian, yaitu jam 9 dan jam 3 sore atau jam 15 dengan nomor telepon masing-masing dan email masing-masing. 13. Data sampel pada tabel pelanggan. Lihat di sini, untuk yang pertamanya adalah ID pelanggan dan yang keduanya nomor struk. 14. Memasukkan data sampel pada tabel distributor. ID distributor terlihat di sini terdapat 6 yang bermerek Marvel, Disney, Coca-Cola, Pink Panther, Sesame Street, dan We Burberry. 15. Memasukkan data sampel pada tabel produk beserta hasilnya. Nah, di sini ini adalah hasilnya yang setelah kami masukkan pada tabel produk. 16. Memasukkan data sampel pada tabel transaksi. Lihat di sini untuk nomor struk, payment-nya memiliki dua tipe, yaitu cash dan kredit.
ID karyawan yang diterahkan seperti pada parent-nya yaitu karyawan, ID produk pada parent-nya produk, dan pelanggan pada parent-nya pelanggan. Kita masuk pada skenario rancangan query dan report yang kami tim kerja buat. Yang pertama adalah select nomor struk, ID pelanggan, ID produk yang berletak pada produk, jenis yang berletak pada produk, dan merek yang berletak pada produk dari transaksi from transaksi dengan inner join produk pada produk ID produk sama dengan transaksi ID produk. Tujuan ini bertujuan untuk menampilkan data pelanggan yang telah melakukan transaksi serta menampilkan jenis dan merek yang dibeli. Ini adalah hasilnya setelah kami run. Nah, di sini bagian-bagian yang dipilih tadi itulah yang ditampilkan. Ada nomor struk, ID pelanggan, ID produk, jenis, dan merek. Yang kedua, select ID distributor pada distributor, merek pada distributor, jumlah pitch pada distributor, jenis pada produk dari distributor. Nah, di sini bertujuan untuk menampilkan data pada tiap produk yang dikirim dari distributor. Memperlihatkan jenis-jenis barang yang memiliki produk yang sama dan menampilkan jumlah keseluruhan tiap jenis merek. Lihat di sini tertampilkan hasil jumlahnya, di mana ID produk yang di mana ID distributor yang tertampilkan membawa jumlah. Lihat di sini jumlah yang dibawa adalah 400 untuk Marvel, Sesame Street 300 untuk topi tas, Disney 673 pada masing-masing jenis boneka, tumbler, earphone, tas, Bear Bears 675 dengan jenis tas, tumbler, aksesoris atas, dan Coca-Cola jumlah pitch 150 dengan jenis note tumbler. Note dan tumbler. Ketiga, bertujuan untuk menampilkan karyawan yang melayani transaksi pembayaran pelanggan pada shift kerja kedua, yaitu jam 15 atau jam 3 sore. Nah, di sini yang ditampilkan adalah nama, posisi, dan nomor struk. Nah, di sini hanya satu orang yang melakukan atau melayani transaksi pada jam tersebut atau pada shift kerja tersebut, yaitu Dimas Daniel, merupakan pramuniaga dengan memiliki 7 jenis nomor struk. Berikut yang keempat, bertujuan untuk memperlihatkan jenis produk, jumlah, dan merek. Berbeda dengan nomor 2, di sini menggunakan akses cross join dan hanya menampilkan produk yang jumlahnya kurang dari 400 serta mengurutkan jumlah totalnya. Nah, di sini bisa memilih select ID produk atau bisa digantikan nama sebagai nomor produk. Jenis, distributor, dan merek, jumlah pitch pada distributor, dengan jumlah total. Nah, di sini di mana jumlah pitch atau jumlah produknya lebih kecil dari 400 dengan diurutkan order by jumlah pitch. Berikut adalah hasilnya. Yang tertera di sini adalah merek Coca-Cola dan Sesame Street dengan Coca-Cola berjenis barang note dan tumbler dan Sesame Street jenis topi dan tas. Terakhir nomor 5, select jenis, merek, from produk, di mana jenis sama dengan tas. Dan untuk menampilkan jenis produk tas dan merek produknya. Untuk jenis barang tas, di sini hanya ada 4 merek, yaitu Marvel, Sesame Street, Disney, dan Bear. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih.